Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita memasuki hari Minggu biasa, pekan yang ke-30. Dan kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua berkat dan rahmat yang boleh kita terima di dalam hidup kita. Kita bersyukur untuk kesehatan jasmani dan rohani. Kita bersyukur untuk keluarga yang kita miliki. Dan kita bersyukur untuk nafas yang sedang ada dalam diri kita yang menjadi roh dan jiwa Allah yang bersemayam dalam diri kita. Semua peristiwa hidup yang kita alami, mari kita angkat pujian dan syukur kepada Tuhan pada hari Minggu ini. Saudara-saudari, pada hari ini kita akan merenungkan Injil Tuhan dari Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Saya mengundang kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang-orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang maling, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan yang kita dengar hari ini menggambarkan bagaimana kehidupan yang akan kita hadapi di dunia ini. Bahwa ada orang benar dan ada orang yang tidak benar. Ada orang baik, ada orang jahat. Namun yang dibutuhkan sesungguhnya bahwa setiap manusia menyadari dari mana dia berasal dan kemana ia akan kembali. Itu hal yang mendasar. Oleh karena itu, mendengar bacaan hari ini, kita melihat ada orang pertama yang merasa diri paling benar. Ya, sok benar, sok hebat, sok suci. Istilahnya bahwa dia melihat dirinya sendiri sebagai hal yang utama dalam hidup. Tapi di sisi lain kita melihat seorang pemungut cukai, ia tidak melihat dirinya sebagai orang benar di hadapan Allah, tetapi ia merendahkan hidupnya, dirinya di hadapan Allah, dan dengan rendah hati ia mengakui siapakah dirinya, akan kekurangannya, akan kelemahannya, akan kedosaannya, akan kenistaannya. Dari dua orang yang kita dengar hari ini, kita bisa melihat apa yang terjadi sesungguhnya. Orang pertama yang merasa diri paling hebat, paling benar, paling suci, dia menganggap bahwa keselamatan itu merupakan usahanya sendiri. Ia berpikir bahwa segala sesuatu yang ia miliki, segala sesuatu yang ia lakukan, dan segala sesuatu yang akan ia capai merupakan usaha pribadi. Dan ini adalah kesalahan besar, sebab ini adalah kesombongan diri. Di sisi lain kita belajar dari seorang pemungut cukai yang melihat ke dalam dirinya akan kekurangan kelemahannya. Dan pada saat itu kesadarannya mengarahkan dia kepada suatu kekuatan yang sempurna,
yaitu kekuatan Allah sendiri. Seorang pemungut cukai sadar bahwa dia tidak mempunyai kekuatan apapun yang sempurna dalam hidup ini. Yang sempurna hanyalah Allah. Maka ia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Di dalam kedosaannya, di dalam kelemahannya, ia memberikan hidupnya kepada Allah. Di sini, apa yang bisa kita pelajari dalam hidup? Saudara-saudari, pertama, sebagai orang beriman, hidup kita harus selalu memandang kepada Allah. Kita harus selalu mengarahkan seluruh kehidupan kita, pikiran kita, hati kita hanya kepada Allah. Sebab keagungan yang mulia hanya ada pada Allah. Sebab jika kita mengarahkan diri kepada diri kita sendiri, maka kita sesungguhnya sudah mencari kehebatan. Di sini ada kata seolah-olah. Yang kedua, Yesus hari ini mengingatkan kita akan makna kerendahan hati. Makna kerendahan hati berarti menyadari siapakah diri kita. Orang pertama yang sok benar menunjukkan kepada kita kesombongan dirinya, keangkuhan dirinya. Ia mengatakan segala sesuatu kepada Allah. Tetapi di sisi lain, ia juga menjelek-jelekan pemungut cukai. Tapi pemungut cukai di sisi lain tidak merasa direndahkan. Tetapi dengan rendah hati, ia mengakui di hadapan Allah. Ini adalah sikap kerendahan hati yang ditunjukkan oleh seorang pemungut cukai. Dan sikap kerendahan hati nampak dalam ungkapan hatinya. Dalam ungkapan hatinya yang sangat luar biasa. Ia tidak bisa memandang Allah. Ia tidak berani menengadah ke langit. Namun ia memukul dirinya sebagai simbol pertobatan. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Di sini sikap kerendahan hati mengarahkan dia kepada kesadaran akan dosa. Dan ia memperoleh keselamatan. Dan yang terakhir, saudara-saudari, keselamatan yang kita peroleh sesungguhnya pemberian Allah, bukan usaha kita semata. Segala sesuatu yang kita alami dalam hidup ini adalah pemberian Allah. Bahkan kekayaan yang kita miliki adalah pemberian Allah. Apalagi keselamatan. Kita bisa belajar dari para kudus, orang-orang yang mungkin pernah mengalami kegelapan, seperti Santo Paulus. Ia memperoleh kemerdekaan. Ia menjadi pemenang oleh karena sikap kerendahan hatinya. Ia siap untuk menjadi pelayan Tuhan. Ia siap untuk meninggalkan kemanusiaan lama dia dan mengenakan manusia baru dalam Kristus. Itulah hal yang utama dalam hidup orang beriman. Bahwa sikap kerendahan hati untuk mengakui akan keagungan Allah, akan Allah yang mengampuni, Allah yang penuh kasih, Allah yang mampu mengubah hidup seseorang dari kematian kepada kehidupan. Semoga pada hari Minggu ini kita menemukan rahmat ilahi Tuhan yang ada dalam diri kita. Rahmat untuk mengakui diri kita. Bahwa di dalam Tuhan kita menemukan kekuatan sejati. Maka makna pertobatan hari ini berawal dari sikap kesadaran kita untuk menyesali diri kita. Lalu menyadari akan kedosaan kita. Dan mengakui, ini adalah pengakuan diri kita, bahwa kita adalah orang-orang yang tidak layak dan pantas di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menjadikan kita sebagai pribadi yang pantas dan layak baginya. Karena kita datang mengandalkan dia dan menyerahkan hidup kita hanya kepadanya. Tuhan Yesus hari ini memberkati kita dalam seluruh hidup dan karir kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.